Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di diskusi internal riset dan kali ini adalah diskusi ke-13 dan topiknya juga sangat menarik ya untuk minggu ini, yakni Out of the Shadow: Encouraging Online Registration of Micro and Small Business Through a Randomized Control Trial. Dan perkenalkan, nama saya Zeki dan akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Dan kami juga telah mengundang pemateri kita pada sore hari ini, yakni Ibu Dewi Meisari MSc. Beliau adalah project leader UKM Indonesia.id dan penulis buku profit untuk misi sosial, dan juga dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Sebelumnya Ibu Dewi ini juga menjadi kepala UKM Center Universitas Indonesia. Dan selain pemateri, kami juga mengundang mengundang discussion, yakni Bapak Erlangga Agustino Landianto PhD selaku advisor riset, yang sebelumnya Bapak Erlangga ini juga sempat bekerja di beberapa instansi seperti ASEAN Sekretariat, Bappenas, dan juga American Red Cross. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan untuk Ibu Dewi menyampaikan paparannya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Pertama-tama saya minta maaf sekali. Saya pikir tadi biasanya kalau kuliah online itu kan kita dikasih arahan sama fakultas itu sekitar 50 menit. Tapi karena sedang jadwal mahasiswa presentasi salah satu dan saya harus kasih feedback, jadinya more than that. Akhirnya saya terlambat, mohon maaf sekali soal itu. Nah, tadi saya dapat pesan soal hari ini kan dari Dewi Sukma ya. Katanya saya nggak perlu siapin materi, tapi diskusi aja soal judul. Jadi mohon maaf nih, apakah kita bisa langsung share paper? Itu kan paper yang sudah dipublish ya, paper kami yang sudah dipublish itu. Ya, enggak apa-apa Bu, silakan. Nah, jadi saya mau cerita aja latar belakangnya, kenapa kami menulis soal itu. Gitu. Pertama, sektor informal di Indonesia tuh nggak turun-turun. Iya kan? Jadi kalau Malaysia katanya udah tinggal 30%, Singapura almost none, hampir nggak ada. Kita kok masih mentok-mentok aja di sekitar 60%, gitu, kayak 58%. Apa sih penyebabnya gitu ya? Nah, kami memandang masalah itu, akhirnya kita coba kolaborasi dengan Kemenko UKM. Jadi di ukmindonesia.id itu kami membuat menu registrasi usaha. Nah, kalau UKM klik registrasi usaha di situ, terus isi form online, nanti dapat surat keterangan resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Surat keterangan tanda terdaftar, UMKM terdaftar di Kemenko UKM, sekedar kayak gitu. Nah, ini surat macam apa sih? Itu tuh surat yang asbabun nuzulnya buat gantiin SKU. SKU ini kan sesuatu yang harus didapetin dari Bapak Lurah, Pak Camat ya, atau kantor Lurah, kantor Camat ya. Biasanya orang butuh surat itu sekedar untuk mau minjem uang atau mau ikut program dan lain ya, atau mungkin mau akses beberapa diskon-diskon program kalau misalnya daftar merek. Oke. Sebentar. Nah, kalau saya bilang tuh surat KTP LC. Nah, tapi dalam kenyataannya lokasi menentukan prestasi. Dalam artian gini, kalau Pak Lurah saya baik, maka saya dapat SKU-nya gratis. Tapi kalau di lokasi saya tuh Pak Lurahnya iseng, saya bisa ditembak 200.000 atau disuruh nyumbang. Ini ada sumbangan PMI Bu, sumbangan wajib, sumbangan tapi wajib gitu misalnya. Oh, kalau sumbangan saya kasih 25.000 ya, janganlah 50.000 lah, 100.000 lah, 200.000 lah. Laporan yang kami dapatkan itu tuh bisa sampai 800.000 kelurahan tertentu.
kami ber-MOU sama Kemenkop untuk bisa mengeluarkan surat semacam itu, surat keterangan semacam itu secara online melalui ukmindonesia.id. Nah, kemudian kami mencoba setelah toolsnya jadi, website-nya jadi, dan sudah berhasil, sudah dites berulang-ulang, bisa mengeluarkan sertifikat online-nya, gitu ya. Kita kemudian mencoba sosialisasikan. Sekarang sudah bisa registrasi formal, menunggu formalisasi yang paling dasar untuk mendapatkan surat keterangan aja mudah loh, gitu. Nah, kami mensosialisasikannya salah satunya itu lewat SMS Blast. Lalu kami punya kesempatan untuk kolaborasi sama Australian National University. Ada peneliti di sana yang memang kepo banget sama formalisasi UKM di Indonesia. Kan di Australia banyak Indonesianis ya. Banyak Indonesianis dalam artian emang kerjaan dia itu mempelajari Indonesia gitu. Nah, ada yang kepo sama kok informal sektor di Indonesia tuh kok susah banget, gede banget ya gitu. Jadi mereka kadang-kadang saya mengalami masalah juga dalam menjelaskan bahwa misalnya saya bilang kalau dalam pemberdayaan UKM itu yang pertama itu pendampingan peningkatan omset dulu. Setelah omsetnya naik, manajemen operasional dulu. Setelah manajemen operasional, baru mulai urus legal. Nah, ketika saya jelaskan itu ke mereka bingung, kok legal nomor 3 setelah omset naik, setelah ini dulu. Karena di mana-mana you register first before you can sell formally, right? Jadi kalau di negara-negara maju kan, lu ngeri-ngeri sedap kalau lu nggak terdaftar dan lu jualan gitu, jualan secara formal. Itu kan mereka nggak lumrah hal itu gitu di sana, jadi mereka nggak gagal paham aja gitu. Nah, jadi harus dijelaskan secara pelan-pelan bahwa konteksnya di Indonesia seperti ini. Nah, dari kami ngobrol-ngobrol kayak gitu, akhirnya muncullah ide, ya udah deh kalau gitu kita tes yuk gimana respon masyarakat, khususnya pelaku UKM, untuk register online gitu. Nah, jadinya dari situ muncul ide, terus kita mencoba beberapa alternatif narasi gitu. Jadi randomized control trials itu yang kami coba itu ke 50 ribuan gitu ya. 50 ribu ada 4 grup yang kita blast waktu itu, dan nomor handphone yang kami blast itu dipilih secara random dari database yang kami dapat dari Kemenkop UKM. Jadi udah dapat izin juga dari Kemenkop untuk melakukan uji coba tersebut gitu. Nah, kami mencoba 4 style narasi, yaitu yang fokus kepada kemudahan, fokus kepada patriotisme, fokus kepada gratis gitu ya, fokus pada gratisnya, fokus pada mudahnya, fokus pada patriotnya, kemudian netral. Netral itu narasinya cuma, yang namanya narasi SMS ini pendek banget ya. Jadi kayak cuma nyoba ke 10.000, kita blast. Sekarang sudah bisa register online melalui dan dapatkan formal surat formal melalui ukmindonesia.id. Dah gitu doang. Itu yang kurang lebih seperti itu. Di paper kami jelaskan sih narasinya seperti apa ya. Di papernya bisa dilihat. Itu kami menjelaskan secara lebih rinci seperti apa teksnya itu. And then nah, terus kemudian kalau mudah itu kita tambahin dari teks standar tadi itu, kita tambahin dengan kata mudah gitu. Sekarang sudah bisa dapatkan surat keterangan
usaha formal dengan mudah melalui UKM. Nah, mudahnya itu pada saat kita kirim email, pada saat kita kirim SMS, itu digedein hurufnya, huruf besar semua. Gitu. Nah, kemudian ini nih, kalau boleh saya share screen. Nah, ini kan kalimatnya nih. Seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, kita nyoba teks ini doang sih. Jadi kita tuh pengen tahu usaha mikro kita itu lebih responsif kalau narasinya seperti apa. Gitu. Nah, itu sebenarnya jangan-jangan selama ini tuh kita nggak formal, kan udah banyak wacana ya. Banyak kebijakan, tapi banyak yang nggak tahu. Gitu. Jadi, cara kita mensosialisasikan ini mungkin menjadi area riset tersendiri gitu loh, yang bisa bantuin pemerintah dalam hal ini. Nah, jadi kemarin kita nyoba ini nih, gaya narasi apa yang works better untuk UKM. Nah, jadi yang fokus ke netral, free, patriot, kemudian mudah gitu. Jadi ini mudahnya digedein pas SMS gitu. Kalau patriot, mari tumbuhkan ekonomi gitu ya. Jadi ada ajakan kayak gitu. Terus kalau misalnya yang gratis gitu, gratisnya digedein. Kalau netral, nggak ada apa-apa, nggak ada ajakan untuk tumbuhkan perekonomian, nggak ada informasi mudahnya, nggak ada informasi gratisnya. Nah, ini dari hasil ini semua gitu ya, dari hasil randomization itu, kita kasih durasi, kita ngirim beberapa kali. Jadi setelah jeda 2 minggu itu kita kirim SMS yang sama lagi ke orang yang sama itu untuk melihat hasilnya, result. Nah, trial samples-nya segini, yang small kecil banget, yang micro 90%, kita juga randomize dari sisi usahanya dan juga lokasinya. Gitu. Nah, terus dari semua teks itu gitu ya, kita melihat yang click rate-nya dari link yang kita taruh di SMS atau via WA itu yang kita kirim blast itu, yang paling tinggi tingkat responnya tuh justru yang netral. Yang netral paling tinggi, terus yang kedua paling tinggi itu yang mengedepankan mudah gitu. Yang paling rendah adalah yang narasi yang mengedepankan patriotik. Nah, paling tidak itu temuan awal kami gitu ya, dari exercise ini. Gitu. Dan memang banyak kelemahan studi, gitu, ya, karena pertama database penerimanya ini memang pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di Kementerian. Dan mayoritas digital literasinya rendah gitu. Sehingga saya sangat bisa mengerti kalau click rate-nya rendah. Dari kita beriklan di Instagram saja, itu dari 1.000 yang lihat, 1.000 reach yang kita dapat, biasanya yang klik itu cuma 6, cuma 5, jadi tingkat conversion rate-nya itu tuh bisa di bawah 1%. Nah, gitu. Jadi justru di sini click rate-nya lumayan tinggi kalau menurut saya ya, karena di atas 1% gitu. Kalau di dunia medsos lebih rendah lagi soalnya tingkat konversinya itu. Gitu. Terus kami juga melaporkan bahwa karena tidak semuanya kami SMS, ada yang pakai WA juga setelah kami tracking nomor-nomornya, udah ada WA, kita WA. Kami juga di-block oleh beberapa penerimanya Bapak.
phishing atau apa gitu kali ya. Karena kan kami nggak pakai nomor resmi Kemenkop dulu, karena ngurusin WhatsApp Business API itu kami dapat penawaran kemarin 40 juta apa gitu demi dapat contreng itu, dan itu nggak mudah prosesnya. Jadi kita memang pakai nomor biasa gitu. Nah itu akhirnya kita kena blok gitu. Nah tingkat blok paling tinggi itu juga dari kalangan teman-teman yang nerima teks yang mudah ini dari yang bukan mudah, maksud saya free yang gratis gitu. Dan si neutral ini, maksud saya yang neutral yang nerima pesan netral ini yang paling rendah tingkat bloknya. Nah jadi saya tuh lumayan heran gitu dari hasil ini. Oh menarik juga. Berarti orang kalangan mikro kecil itu emang udah males kali sama iming-iming gratis lah, mudah lah, itulah gitu. Jadi kalau kita mau susun narasi yang works untuk mereka, ya jangan janji apa-apa lah, yang standar aja, ngasih tahu aja gitu. Nggak usah sok-sok patriot juga nggak usah gitu. Jadi yang biasa aja gitu. Jadi paling tidak kalau dari buat saya pribadi sih, pembelajaran personalnya itu sih yang saya dapatkan gitu. Jadi mungkin itu yang bisa kami tunjukkan. Selain itu saya bisa tunjukin ke teman-teman. Nah kita tuh di sini di ukmindonesia.id itu ada menu registrasi usaha ini. Nah kalau orang klik ini dia bisa isi form online, kemudian nanti keluar sertifikat register resmi dari Kemenkop UKM-nya dan diverifikasi langsung sama Kemenkop UKM. Tapi sayangnya saya nggak bisa simulasi hari ini karena sistem kami itu lagi mau di-revamp sekarang. Jadi registrasi usahanya itu lagi di hold, jadi nggak bisa saya simulasikan. Saya cuma bisa tunjukin ininya Pak. Nah, panduan pendaftarannya. Nah ini kayak gini nih, daftar, masuk, terima verifikasi email, terus kemudian nanti isi apa, kalau dia lupa password dan mekanismenya. Nah kalau udah masuk tahap registrasi, klik registrasi usaha, isi profil, nama usaha, perusahaan, bentuk badan hukum, omset, dan lain-lain, nama merek dagang, prototipe yang kami harapkan bisa diambil alih dan di-scale up oleh pemerintah akhir tahun ini. Jadi kita bikinin ke mereka buat pemerintah karena berharap nanti Indonesia bisa punya database UMKM by address dan longitudinal gitu yang diperbarui per tahun. Gitu. Nah ini list berkasnya, jadi datanya nih di sini cukup lengkap ya karena per UKM itu ada 50 data point yang kita kumpulin, termasuk dia punya izin-izin apa saja, punya sertifikasi apa saja, terus komunitasnya apa, websitenya apa, Instagramnya apa, ikut marketplace atau enggak, sampai dia punya nama pendamping atau nama mentor atau enggak, organisasi pendampingnya apa, nama organisasinya, dia punya mentor enggak, siapa nama mentornya. Jadi cukup lengkap item-item yang ada di sini gitu. Nah nanti dia setelah dia submit seluruh data, dia dapat nanti sertifikatnya kayak gini. Nah hasil outputnya kalau udah dilolos verifikasi, dia bisa unduh, ada QR code-nya. Kalau QR code ini di-scan, langsung ke profil dia. Gitu. Jadi ini QR code-nya aktif nih, bisa cek benar atau enggak. Gitu. Nah inilah upaya kami untuk membantu negeri ini supaya punya database. Paling itu aja sih dari saya, mungkin kita bisa diskusi aja. Terima kasih. Ya, terima kasih.
kasih untuk Bu Dewi atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilakan untuk Bapak Erlangga. Oke, terima kasih Bu Dewi atas paparannya dan terima kasih moderator atas kesempatannya. Mungkin biar cepat langsung saya mau bikin share screen ya. Oke. Screen. Udah kelihatan belum ya? Udah. Oke, terima kasih. Jadi ini ada dua ya, ada tiga bagian di paparan saya. Sebenarnya bukan paparan, kayak pertama itu kayak semacam poin-poin ringkasan singkat ya kan dari papernya Mbak Dewi. Terus yang kedua adalah tanggapan, ya kan? Yang ketiga itu saya ngasih sedikit introduction. Apa sih RCT itu? Biar mungkin teman-teman yang baru pertama kali dengar RCT di sini itu udah bisa langsung nangkep. Jadi kan Bu Dewi udah langsung ngomong testing, trial, tapi biar teman-teman ada paham sedikit RCT itu apa. Oke, mungkin cepet aja ya saya ya. Ini penjelasan soal portal, tapi tadi sudah dijelaskan panjang oleh Mbak Dewi. Jadi langsung aja sampling. Ya, dari papernya itu sampling frame-nya itu 190.000. Nah, kemudian ada exclusion istilahnya dibuang sampelnya adalah istilahnya sampel yang lokasinya di provinsi yang internet penetration rate-nya atau kepemilikan internetnya di bawah 65%. Kemudian dari situ timnya Mbak Dewi memisahkan, ya kan, memisahkan sampel yang tersisa yaitu 120.000 menjadi 6 kelompok, ya kan? 5 kelompok dibagi rata 11.000 dan satu kelompok itu 65.000. Nah, yang 65.000 itu nanti nggak dipakai, istilahnya kan dikeluarkan lagi dari observasi. Nah, yang diobservasi aja 5 kelompok, yaitu 4 kelompok treatment dan 1 kelompok kontrol. Jadi gitu ya, rekan-rekan semua. Jadi istilahnya ada 2 kali pembuangan dari sampel, 2 kali exclusion dari internet, yang kedua exclusion dari kelompok itu. Nah, di sini asumsinya adalah dengan adanya random assignment itu diacak ya, Jadi dari 120 itu diacak, di random, siapa yang masuk 65.000, siapa yang masuk masing-masing 100.000 itu asumsinya itu sama ya, masing-masing kelompok itu karakteristiknya. Nanti saya jelasin lebih lanjut. Oke, treatmentnya tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dewi itu ada 4. Pertama, pesan yang netral, ya kan? Mungkin nanti bisa dibaca sendiri di papernya. Yang kedua tuh free, ya kan? Yang ketiga tuh pesan yang bersifat patriotik. Yang keempat tuh tentang kemudahan mendaftar. Jadi yang netral itu saya bisa menyampaikan atau menganggap bahwa pesan netral adalah pesan yang berbahasa resmi, mungkin ya. Lebih resmi, bukan resmi tapi lebih apa ya, terlihat resmi. Jadi kalau free itu ada promosinya sedikit, free loh dan sebagainya. Oke, lanjut respon saya. Nah menurutnya ini menurut saya ini menarik ya, menarik dalam arti menggunakan RCT untuk menguji strategi komunikasi dan pesan, ya kan? Nah, biasanya itu kan RCT itu kan lebih ke intervensi yang bersifat kayak bantuan, terus punya yang kasih duit atau kasih apa atau kasih sumbangan apa kayak Duflo itu pernah menguji itu kayak obat cacing atau macam-macam lah, ya kan? Sesuatu yang bersifat seperti itu. Nah, di sini yang menarik itu adalah pesan yang diuji. Nah, jadi karena ini RCT, ya kan? Kemudian ada proses randomisasi, ya internal validity-nya kuat. Kemudian sampelnya juga cukup besar untuk sebagai RCT itu sendiri ya, 28% dari sampling frame. Itu besar. Biasanya kan kalau survei-survei biasa kan misalnya Susenas, dari populasi misalkan berapa ratus juta, ya kan, sampelnya hanya 300.000, Susenas yang bulan Maret ini 28%, besar sekali kan. Nah, terus lebih murah, tadi sudah ditulis di papernya Mbak Dewi bahwa ini murah, lebih murah. Nah, terus hasilnya konsisten, ini menarik juga. Yang agak susah itu kalau ketika kita menganalisa itu kalau hasilnya itu nggak konsisten, ada yang beda-beda. Nanti untuk indikator ini yang bagus, indikator ini yang bagus. Tapi ini nggak konsisten semua. Pesan netral, itu registration rate-nya lebih paling tinggi. Terus di blog kalau di WhatsApp juga paling rendah. Ini harusnya satu lagi bukan click rate ya, satunya klik ya. Ini click rate. Ya, karena habis klik belum tentu
untuk register kan. Salah apa Formnya namanya? panjang nih, pusing gue nggak jadi deh gitu. Nah, jadi salah ketik. Ya, maksudnya klik, blok, terus register. Ya kan? Tiga-tiganya konsisten. Nah, tadi kan Mbak Dewi kan mengangkat masalah menarik bahwa kenapa kok istilahnya netral message itu lebih bagus. Nah, saya jadi kepikir gini loh. Kita kan sebagai orang Indonesia yang tinggal di Indonesia dan pakai kartu SIM Indonesia, kita ini sering kan dapat SMS yang promosi yang aneh-aneh, yang nggak jelas. Bahasanya itu kalau nggak yang free, bombastis, ya kan? Ya. Yang SMS yang bohong-bohongan. Jadi akhirnya jadi kaya dalam mau ikut kaya dalam berapa hari. yang kayak ada, dan kadang-kadang kan fake kan, bahasa bohongan, ya kan? Jadi akhirnya, waduh, ini ketika ada pesan yang seakan-akan netral, itu seakan-akan lebih terpercaya gitu daripada yang pakai bahasa yang apalagi dari nomor yang nggak dikenal. Nah, itu asumsi aja ya, perlu dites lebih lanjut. Nah, oke, jadi ini secara umum respon dari saya seperti ini. Nah, ini saya mau sedikit ngasih overview buat teman-teman yang baru pertama kali ini mendengar tentang RCT. Jadi RCT itu sebenarnya tuh menggunakan random assignment. Jadi random assignment itu diacak, ya kan? Jadi siapa yang menerima bantuan atau enggak itu yang sederhana ya, treatment dan kontrol. Tapi kalau di kasusnya papernya Mbak Dewi itu treatmentnya ada 4, kontrolnya ada 1. Ya sama, diacak jadi 5, populasi dari sampling frame diambil sampel, dari sampel itu dipecah, diacak, siapa yang masuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dengan tujuan, ya kan, dengan tujuan karakteristiknya sama. Nah, karena diacak itu setiap orang itu punya probabilitas yang equal untuk masuk di masing-masing kelompok. Nah, dengan asumsinya adalah karakteristik dari masing-masing kelompok itu sama. Nah, itu tujuannya kenapa? Biar mengurangi selection bias. Jangan sampai yang dapat treatment kondisinya berbeda dengan dapat yang dikontrol, atau satu treatment yang lain kondisinya beda, ya kan? Nah, apalagi kalau sampelnya bagus, karakteristiknya nanti akan sama. Jadi gitu ya, antara sampling frame dengan sampelnya dan masing-masing kelompoknya. Nah, keunggulannya apa? Gold standar, jelas. Ini kan asalnya dari kesehatan dulunya. Kesehatan, terus akhirnya jadi sosial kan? Disosialkan sama kesehatan, terus mungkin public health dulu, terus kemudian Duflo dan kawan-kawan mulai masuk ke ekonomi dan sebagainya. Kemudian jadi anggap adil. Tapi ada juga isu-isu ya, misalkan ethical issue, terutama atau political constraint atau hambatan yang lain. Ethical issue gini contohnya, misalkan orang butuh bantuan, masa nunggu di random dulu, terus yang orang yang butuh, berarti kan nasibnya kan di random, oh kamu dikasih, kamu enggak, itu kan. Itu kan secara etis, kalau semua butuh bantuan. Gimana itu, adil enggak? Itu kan jadi masalah itu secara etis. Ya kan? Itu bisa. Nah, kedua, internal validity, ya kan? Ini dalam konteks gini loh, kayak orang itu nggak mau mengikuti apa yang seharusnya. Jadi kayak gini loh, ada namanya spillover effect. Spillover effect itu misalkan orang-orang yang berbagi informasi, ya belum lagi kebocoran, orang-orang yang nggak nurut, harusnya ini loh kamu treatment, ya kan? Tapi dia nggak mau, atau kontrol, tapi dia ngambil jatahnya treatment. Itu kalau yang udah modelnya kayak modelnya kayak yang bantuan tuh biasanya ada aja yang main di bawah. Oke. Nah, entry effect itu tergantung juga. Nanti kalau ini kayak misalkan agak ada isu misalkan kalau gini, modelnya itu partisipasinya itu setiap treatment dan kontrolnya sudah di randomize, tapi partisipasinya dalam intervensi itu voluntary, akhirnya malah nggak balas lagi karakteristik yang, ya kan, karakteristik ya. Nah, ya ini mungkin bukan kritik ya, ini mungkin sedikit concern terkait dengan papernya Mbak Dewi. Cuma terutama kalau itu sih nggak terlalu masalah. Kalau papernya Mbak Dewi itu dia kan untungnya dia kan hanya untuk berbagi, hanya berhenti sampai diklik dan mendaftar. Tapi kalau sudah sampai bantuan, ya kan, modelnya voluntary, jadi kan habis dapat info terus mendaftar. Itu biasanya orang yang punya kemauan lebih atau orang yang berpendidikan dan sebagainya, dia akan lebih aktif untuk mengejar informasinya itu. Jadi gitu. Ya, cuma kalau untuk Mbak Dewi nggak ada masalah karena kan dia kan berhenti sampai pendaftaran. Tapi kalau sudah itu RCT-nya terkait pemberian bantuan, setelah itu akan dapat bantuan, akan dapat yang lain-lain dan panjang, nah itu akan masalah orang yang lebih aktif mendaftar dan tidak, itu akhirnya kan
ngukurnya basisnya apa? Ngukur basisnya yang dari sampling awal atau sampling yang sudah masuk. Kalau sudah masuk, samplingnya sudah beda lagi. Sudah nggak randomize, karakteristiknya bisa beda antara treatment dan kontrol. Nah, kayak gitu juga. External validity. Nah, external validity ini agak sulit extrapolate ya. Tapi kalau untuk kasusnya Mbak Dewi, ini harusnya saya tulis bahwa external validity cukup kuat. Karena sampling frame-nya itu 190, sampelnya itu 50.000. 50.000. Menurut saya itu sudah cukup kuat, itu cukup mewakili. Beda kalau sampelnya besar, randomisnya sampelnya yang di RCT kan kecil, ya kan? Terus lokasinya juga lokasinya juga nggak mewakili, ya itu lain lagi. Cuma kalau Mbak Dewi karena dia pure random, ya kan apalagi dari nomor handphone itu kan gampang, randomnya kan simple random. Namanya simple random itu relatif lebih bagus daripada cluster sampling yang kadang-kadang dipakai di survei. Gitu loh. Jadi gitu ya. Oke, sekarang intra external validity. Nah, ini tahap pertama kan yang tadi 190. Terus ini yang 11 kali 5 55.000. Nah, di sini treatment group ada 4, ini 1. Nah, ini ada external validity-nya seperti apa, internal validity berapa. Oke, jadi gitu ya. Stepnya juga kayak gini sama. Nah, ini 190.000, ini 55.000, terus ini 4 kelompok, ini 1 kelompok. Oke, jadi sekian itu dulu dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bapak Erlangga. Mungkin dari Bu Dewi ada yang mau ditanggapi dari pemaparan Pak Erlangga? Makasih Pak Erlangga atas bahasannya. Sama-sama. Saya juga tadi itu main nyelonong aja soal RCT udah sok-sokan berpikir semua udah sampai lupa audiens tuh udah akrab belum sama istilah RCT ini gitu ya. Paling saya mau nambahin aja sih, memang kalau kami itu kemarin tuh bisa dibilang kemarin tuh pure science aja sih paper kemarin itu tuh, kayak benar-benar cuma pengen tahu narasi apa yang works better than the others gitu. Jadi kita memang nggak ada, bener banget kita nggak ada urusan sama motif-motif bantuan atau apa, karena beneran cuma pengen tahu dari brainstorm tingkat registrasi formal yang rendah, kenapa rendah gitu ya? Apakah karena kita selama ini ngajaknya salah gitu? Jadi kita kalau ngajak tuh kan, ayo bantu negara bayar pajak, yuk biar kita jadi agen, narasinya selalu patriotik gitu. Nah buktinya kan nggak works gitu. Jadi ya mungkin besok tuh kalau kita mau ngajak teman-teman UKM tuh untuk go formal, ya bahasanya ya slow aja, yang standar aja, nggak usah ngasih iming-iming macem-macem gitu. Jadi itu doang sih yang kemarin itu motifnya, dan memang RCT ini kenapa lumayan seru gitu ya, pas kami kemarin jalanin. Sebenarnya RCT ini kan metode laboratorium ilmu pasti yang biasa dilakukan para dokter dan biologis, yang dicoba dilakukan dalam konteks social science gitu. Nah sehingga yang perlu kita semua hati-hati banget dalam hal melakukan RCT ini adalah benar-benar nggak boleh ada preferensi peneliti dalam menentukan grupnya itu. Benar-benar harus random milihnya. Gitu. Semua grup penentuannya, kenapa kamu ada di grup 1 sehingga kamu dapat intervensi easy, kenapa kamu ada di grup 2 sehingga kena treatment yang free gitu ya, yang gratis, itu benar-benar hanya karena Allah semata yang menentukan dia ada di grup itu gitu ya. Jadi benar selection bias udah dapat dikatakan tidak ada gitu. Kalau pakai purposive sampling dan clustering sampling itu kan selalu ada sedikit biasnya kita lah ya, kenapa kita milih lokasi itu, kenapa kita milih itu. Kalau ini kan benar-benar nggak ada. Nah paling itu aja sih yang pengen saya tambahkan, bahwa ini adalah salah satu upaya metode yang umum dilakukan di hard science, maksudnya di ilmu sains yang pasti, di biologi, yang dicoba untuk diaplikasikan di dunia social science. Itu aja sih. Saya boleh tahu nggak ketemu paper ini dari mana ya? Dari rekomendasinya Dewi, Bu.
Dewi Sukma. Dewi. Ada aja sih Dewi Sukma dah. Oke, makasih. Kenapa, Bu? Ya kan, lu iseng amat ngerekomendasiin paper yang sulit ini. Kenapa kagak lu rekomendasiin yang buku profit untuk bisnis sosial aja yang lebih gampang? Oh, enggak salah, ini Bu akademisi gitu kan. Jadi biar kece. Oke deh. Tapi kan ya udahlah. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Untuk peserta diskusi ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Dipersilakan. Izin bertanya, Mas. Silakan Bapak Awal. Ya, terima kasih Bu Dewi atas presentasinya. Terima kasih juga Mas Erlangga tanggapannya. Saya penasaran aja sih Bu. Pertama, apakah dari sampel itu sudah bisa diketahui apakah ada UMKM yang sudah punya SKU misalnya? Kalau mereka sudah punya SKU kan mungkin nggak perlu itu registrasi. Itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk yang kontrol ini kemudian apa yang dilakukan ya Bu? Untuk yang masuk grup kontrol. Kalau yang kontrol itu yang nggak diapa-apain, Pak. Terus kemudian mengidentifikasi registrasinya gimana? Dari nomor handphonenya. Apakah dia registrasi atau enggak? Jadi tidak ada informasi apapun ya? Tidak ada informasi apa-apa karena kan bisa jadi dia tahu dari event, webinar. Jadi kalau mau mengukur impact pakai RCT itu, kita harus membandingkan tingkat registrasi dari suatu kelompok yang nggak terima treatment, sama kelompok lain yang terima treatment, gitu. Nah selisihnya barulah itu impact, gitu. Nah kan kita dapat nomor handphonenya. Nah dalam periode riset itu kita monitor lah tuh ada nggak dengan entah dari mana dia dapat sosialisasi itu gitu ya, selain dari SMS kita daftar sendiri gitu. Nah itu yang kita perbandingkan dan laporkan di paper. Ya, kalau yang daftar sendiri itu apakah waktu daftar ditanya dia dapat informasi dari mana gitu Bu? Nah sayangnya di formulir registrasi usaha kita nggak menanyakan dia tahu. Oke. Karena mungkin ada spillover tadi bisa jadi sih. Bisa jadi tahu dari temennya yang terima SMS tadi kan. Terus kalau yang tapi kami nggak tahu apakah mereka saling berteman atau tidak, ini daftar nomornya kami nggak tahu juga. Iya. Kalau yang SKU itu diidentifikasi nggak Bu? Kalau misalnya kan UMKM ini sudah punya SKU, artinya dia nggak perlu dia merasa tidak perlu untuk registrasi gitu. Nah, data yang kami itu dapat dari Kemenkom itu 300-an ribu nomor telepon. Terus dari 300-an ribu itu banyak yang udah nggak aktif gitu ya, nggak bisa diaktifin lagi. Yang pasti sih sebenarnya nomor telepon ini didapat dari Kemenkom itu dari yang udah daftar izin usaha mikro kecil gitu. Jadi sebenarnya dia surat KTBLC itu sudah ada si orang-orang ini, cuma dari kecamatan, jadi bukan dari institusi formal gitu, sehingga memang nilai tambahnya berbeda untuk registrasi formal gitu. Dan kalau yang dari ceritanya panjang ya Pak ya kalau kita ngulik sejarah izin usaha mikro kecil ini. Karena dulunya tuh cuma bisa diakses dari masing-masing kecamatan. Jadi kan kami nanya kan kenapa dari kecamatan, dan karena ini nggak membantu UKM gitu ya. Kenapa nggak membantu UKM? Karena banyak kayak contohnya di dekat rumah saya, KTP-nya Ngawi, KTP-nya Brebes. Jualan mie ayam kan di Jalan Margonda Depok. Nah, sehingga mereka ini nggak bisa dapetin UMK dari kecamatan di Depok, karena dia bukan warga Depok. Kita nggak bisa. Nah, sehingga kenapa kami itu membuat sertifikat registrasi online ini adalah untuk salah satunya karena ada masalah tersebut juga gitu loh. Jadi kenapa sih orang yang KTP-nya di luar tempat usahanya jadi nggak punya semacam kehilangan hak untuk mendapatkan tanda terdaftar resminya
Jadi sebenarnya yang kami tawarkan kemarin ya pendaftaran dari Kemenkop itu. Makanya di narasi teksnya itu kan Kemenkop UKM, ditulis Kemenkop UKM, dan ini berbeda dengan surat keterangan yang mereka dapatkan dari kecamatan. Dan kalau terdaftar di kecamatan itu soalnya yang terdaftar di kecamatan itu ya suratnya juga limited loh Pak, dibawa keluar daerah nggak laku. Jadi pelakunya ya mungkin di bank-bank, kantor-kantor cabang setempat. Terus kalau dari registrasinya itu apakah ada ini Bu, harus re-registrasi misalnya dalam 1 tahun atau dalam 2 tahun gitu, atau itu berlaku selamanya? Kalau yang kami buat itu kemarin tuh harus re-registrasi setahun sekali. Oh, berarti nanti akan menarik untuk data lanjutannya itu, Bu? Ya, yang kami rancang itu agar ada datanya tuh longitudinal, Pak. Jadi si kertas tadi itu tuh QR code-nya akan nggak berfungsi kalau dia tidak registrasi. Tidak registrasi ulang. Yeah. Nah, gitu. Jadi ya tapi kami nggak tahu juga nih nanti sama Kemenkop di scale up atau enggak gitu. Kontrak kami itu selesai akhir tahun ini. Iya. Ya itu nanti ganti menterinya bisa ganti kebijakan juga itu. Ya itu yang capeknya kan. Ya sudah lah. Oke. Kalau boleh saya tunjukin dashboard-nya nih, dashboard database-nya. Baik, terima kasih Bu atas tanggapannya. Ya. Nih, saya bisa tunjukin dashboard-nya nih ya. Jadi ini pemerintah tuh nggak perlu bayar nih, dapetin dashboard kayak gini, nggak bayar ke kami sama sekali, kami dapat dana dari World Bank awalnya dulu, terus kemudian dana pribadi, jadi karena masih prototype, belum terlalu dibombastiskan juga gitu ya. Nah, jadi data yang masuk tuh 15 ribuan, tapi nggak semuanya lolos registrasi. Karena kan diverifikasi dulu. Kalau KTP-nya terlalu blur, atau pada saat foto pribadinya harusnya pas foto, taunya yang diupload foto keluarga 4 orang. Itu tuh UKM kita tuh. Ada yang mukanya monyong gitu. Lu kata ini sertifikat buat selfie gitu. Jadi kayak gini foto gitu kan ya. Itu yang diupload gitu. Jadi lucu juga sih. Gitu. Jadi ini lumayan dinamis ya sebenarnya. Dashboard-nya kita buat bisa dinamis. Skala, jadi bisa cepat tahu, oh nanti dari database yang masuknya yang berapa persen yang mikro, berapa yang kecil, berapa yang pemiliknya tuh laki-laki, perempuan. Kalau dia mikro, kecil, menengah gitu. Paling enggak di sini saya cukup menarik sebagai perempuan gitu ya. Semakin menengah, semakin sedikit yang perempuan gitu. Berarti apakah perempuan ini tipe pengusaha yang lebih small is beautiful gitu ya. Yang penting ya nggak pengen gede gitu kan. Pengennya ya udah di kecil pun udah sedang lah gitu. Yang penting bisa bantu-bantu suami atau bagaimana gitu ya. Per pulau, per jenis badan usaha. Jadi yang daftar tuh ada juga kelompok usaha. Ada yang koperasi, ada yang BUMDes. Karena kami kasih opsi untuk semua jenis entitas yang semi formal maupun formal. Terus bidang usahanya, nah, yang udah punya IUMK berapa, PIRT, halal, SIUP, TDP, ada juga yang sudah punya SMI. Terus keterkaitan dia digital profile-nya kayak gimana, yang sudah tergabung di e-commerce berapa, punya website berapa, medsos berapa, sampai jumlah karyawannya, karyawan tetap dan tidak tetap, laki-laki, perempuan. Jadi ini sih yang sudah kami coba kerjakan, contoh dari hasil dari menu registrasi usaha tadi.
Iya. Nah, Menarik, Bu. harapannya tuh kalau UKM-nya ngupdate data setahun sekali kan kita jadi bisa punya database longitudinal ya. Jadi kita bisa ikutin satu orang yang sama bertahun-tahun, terus Iya. kita monitor dia itu sebenarnya orang yang rajin ikut program nggak, ikut pelatihan nggak, gitu kan. Karena kan kita bisa tracking juga tuh datanya gitu, kalau misalnya ini jadi dipakai jadi pintu. Saya tuh proposnya ke Kemenkop tuh database ini tuh jadi satu pintu pendaftaran program. Tapi kayaknya di sana nggak ada yang ngerti atau gimana, kurang ngerti deh pokoknya. Jadi tetap aja mereka itu nyari peserta pendaftaran pakai Google Form. Nah, maksud saya kalau formnya satu, kita tuh kan jadi tahu Pak Erlangga ini 1 tahun ini ikut program apa aja. Lalu benar nggak 2 tahun lagi lebih cepat naik skala daripada yang lain yang nggak ikut program? Saya tuh keponya itu, pengen bisa riset itu, gitu kan. Saya belum S3, gitu. Harapan gue tadinya ini ya gue S3-nya ini aja lah, gitu kan. Tapi karena udah 3 tahun kayak begini, nggak direspon-respon, terus orangnya juga ganti-ganti, pejabat deputi satunya, aduh saya udah capek, jadi pasrah aja gitu. S3 topik lain aja. Iya. Ya memang kendala kalau mau studi usaha mikro kecil, melihat pertumbuhan, apakah mereka naik kelas atau enggak, itu ya kendalanya di Indonesia tidak ada data panel itu kan untuk usaha. Iya, itu makanya awalnya kita bikin ini tuh karena cita-cita pengen punya data kayak gitu. Jadi ya, tapi saya udah ada capek ini, udah 3 tahun nggak scale up, maksud saya ya kampus, dosen mau patungan pakai duit pribadi juga kan ada batasnya kan. Untuk data ini baru 5 ribuan, kalau misalnya datanya nanti jutaan kan butuh server yang jauh lebih mahal, sistemnya lain. Itu yang maksud kita tuh, ini gue udah bikinin prototype, udah kita tes, works, ya udah lu yang gedein gitu. Nanti kami akademisi boleh dapat hak pakai datanya setelah dibikin anonim, ya kan? Kan kita nggak perlu nama siapa, kita kan butuh struktur datanya aja untuk dianalisa. Nah, jadi ya karena ini udah mau masuk akhir tahun ketiga, saya udah lumayan lelah, jadi pasrah aja. Oke. Itu Pak ceritanya. Iya. Terima kasih Bu. Ya, makasih Pak Walid. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian untuk peserta yang lain, dipersilakan. Oke, mungkin saya ada pertanyaan sedikit Bu. Tadi mungkin saya tertarik dengan yang blok tadi Bu ya, yang ngeblast SMS tapi di blok itu mungkin apa karena memang dia menggunakan nomor yang bukan apa ya? WA di blok itu. Ya, maksudnya yang di blok itu WA. Maksudnya kan biasanya kalaupun WA kan ada yang centang gitu kan, jadi kayak verify account atau apa gitu. Nah, itu mungkin kan tadi saya bilang saya nggak pakai verified account. Nah, itu kan berarti mungkin meningkatkan kans untuk di blok juga Bu ya kalau misalnya menggunakan. Sangat lah. Ya. Tapi kalau bloknya nggak nyampe 10% itu mau saya pikir udah alhamdulillah. Ya kan nggak nyampe 10% kan tingkat bloknya. Jadi menurut saya udah lumayan sih gitu. Karena kan kita pasang logo tuh di nomornya itu, logo UKM Indonesia. Jadi kalau belum dibuka chatnya, ketika masih di page kita gini akan muncul kan UKM Indonesia ID gitu kan. Nah, tetap akan muncul seperti itu, tapi begitu dibuka, diklik WA-nya baru jadi muncul kayak nomor biasa. Nah, mungkin setelah itu baru mereka curiga, kemudian ngeblok nomor kita. Gitu. Itu sih paling. Kemudian untuk yang saya sebenarnya kurang bisa membayangkan terkait dengan RCT-nya itu Bu ya. Jadi ketika meng-SMS kan kita bisa tahu yang mana yang lebih direspon ya Bu ya, yang apa jenis pesannya itu nggak ada pertimbangan apakah UMKM-nya itu
telah berdiri pada sekian tahun. Jadi semakin tua, semakin mungkin responsif dan sebagainya, itu nggak ada pertimbangan seperti itu. Variabel lainnya mungkin ya. Kemarin kira RCT milih pakai gitu juga nggak ya, random? Kayaknya enggak, karena pure yang kita analisa tuh kan format narasi kan. Jadi kita tuh pengen tahu narasi mana yang paling works, udah gitu aja. Jadi nggak mengukur faktor-faktor lain gitu loh. Kita nggak sedalam itu sih. Oke, baik. Yang lain, untuk peserta yang lain dipersilakan. Aku mau nambahkan sedikit ya jawabannya Mbak Dewi tadi. Jadi kalau RCT itu ya biasanya kan kalau kita mau mengukur sesuatu, membandingkan sesuatu itu kan kalau misalkan non eksperimen itu kan kita perlu controlling variabel lain biar untuk mengurangi selection bias. Nah, RCT itu dengan adanya RCT itu jadi tidak perlu ada kayak semacam upaya-upaya melihat faktor-faktor untuk mengurangi selection bias, karena selection bias sudah dieliminasi oleh proses randomisasi pada saat desain, ya kan? Jadi gitu. Misalkan ada tujuan lain, ya kan? Tujuan lain untuk mencari faktor-faktor yang nggak ada masalah, tapi selection bias dan sebagainya itu sudah dihilangkan. Beda dengan kayak instrumen variabel atau mungkin kayak different matching dan sebagainya agak berbeda. Yang kuasi eksperimen. Jadi istilahnya gini loh, RCT itu desainnya agak sulit, implementasinya agak sulit pada awal, tapi analisanya lebih gampang. Dites saja bisa, yang basic-basic. Jadi gitu aja. Oke, makasih. Oke, terima kasih Pak Erlangga. Mungkin kalau masih ada pertanyaan dipersilakan. Masih ada waktu 6 menit. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya cerita sedikit aja ya. Oh iya, silakan. Soal RCT ini, kenapa dia sempat jadi omongan gitulah ya, maksudnya viral di kalangan akademisi ya, karena kemampuannya meminimalisir atau bahkan mengenolkan subjektivitas peneliti. Itu pertama. Yang kedua, dia membuat kita jadi nggak lebay dalam mengakui dampak kita, gitu loh. Jadi misalnya aku menganggap nih Pak Erlangga sudah saya latih 3 kali soal bisnis plan, soal manajemen keuangan, soal manajemen pemasaran, terus konsepnya Pak Erlangga naik 30%. Ternyata saya ngelatih Pak Erlangga itu di periode dekat-dekat Lebaran, gitu kan. Saya monitor data naik 30%-nya tuh sebulan setelah pelatihan, yang mana memang pada sebulan setelah pelatihan itu adalah 2 minggu sebelum Lebaran. Terus saya mengakui, saya klaim lah, peserta saya ini habis saya latih segala-galanya rata-rata omsetnya naik 30%. Lah ternyata yang kagak dapat pelatihan pun omsetnya naik 25% rata-rata, gitu loh. Nah, kalau kita nggak pakai RCT, kita nggak membandingkan ada kontrol grup yang nggak terima treatment, mereka tuh juga mengalami peningkatan atas suatu variabel yang diperiksa atau yang diteliti itu berapa persen. Maka kita akan besar kemungkinan kita overclaim gitu. Nah, dengan adanya RCT, karena syaratnya itu ada kontrol grup dan ada treatment group, yang mana kedua kelompok ini ditetapkan secara random. Jadi bukan lu orang males, emang susah dilatih lu mah, gue masukin jadi kontrol grup aja lu ya gitu kan. Nggak seperti itu kan. Jadi mau orang yang rajin bekerja keras, mau orang yang hidupnya nggak beruntung, mau yang sama-sama punya kesempatan yang sama untuk dikategorikan di kelas treated group maupun di control group gitu. Nah, ini yang kemudian membuat performa mereka dalam durasi waktu tertentu dapat saling monitor dan kemudian kinerjanya diperbandingkan. Nah, kalau
misalnya yang non-treated tadi naik omsetnya 25%, maka dampak dari pelatihan saya itu sebenarnya ya cuma 5% aja. Dampak dari pelatihan saya itu ya cuma berhasil membantu peserta meningkatkan omset sampai dengan 5%. Dibandingkan dengan kalau mereka nggak dapat treatment apapun gitu. Jadi itu sih yang sebagai akademisi saya rasa nuansa objektivitas itu sih yang harus terus kita hadirkan untuk masyarakat gitu kan. Di tengah banyaknya narasi-narasi dan opini-opini yang pure subjektif dan syarat dengan banyak kepentingan, saya pikir suara-suara kita yang seperti ini ya lumayan bisa membalance nuansa narasi yang beredar di era digital ini gitu. Jadi saran saya diskusi kayak gini mestinya di IG Live, jangan di Zoom. Itu aja sih. Kalau di IG Live lebih bebas orang lihat mau yang nonton 9, 13, 14, ya terserah. Toh di Zoom juga cuma 13 gitu kan. Nah, yang penting tapi jadi publik, ada di publik gitu. Ya iseng-iseng kalau ada yang dengerin ya lumayan kan, nambah ini kita, nambah suara-suara objektif seperti ini yang bisa terpapar ke lebih banyak orang. Itu sih paling dari saya. Besok-besok IG Live aja nih forumnya. Ya, siap Bu. Sekarang IG Live udah bisa 4 orang. Oh iya Bu, siap yang Bu. jadi panel. Jadi bukan cuma 2. Iya Bu. Menarik itu. Bisa di IG UKM Indonesia. Kita barengan, lumayan lah crowd kami 40 ribuan lebih lah. Oh, siap Bu. Ya, nanti bisa collab. Nah, Bisa itu collab, ya, tidak lanjuti topik lain. Ya. Nah, topik lain. Ya, siap Bu. Mau yang nonton 9, 11, kagak peduli, biarin aja. Diskusi kayak gini publik gitu. Jangan di Zoom kan eksklusif, orang nggak bisa masuk. Ya, siap Bu. Oke, baiklah mungkin ini sudah waktunya sudah habis ya. Jadi kalau boleh saya highlight lagi, jalan diskusi kita tadi meng-highlight 2 isu ya. Mungkin dari isu RCT-nya dan isu yang UMKM yang masih memang masih sangat terbatas sekali ya untuk ketersediaan database-nya dan sebagainya. Dan memang dari UKM Indonesia ini lagi strive banget Bu ya untuk mengumpulkan bagaimana datanya ini bisa sangat representatif dari UKM sendiri. Baiklah, terima kasih atas waktunya Bu Dewi dan Bapak Erlangga dan juga peserta diskusi yang telah hadir. Terima kasih semuanya, Pak Erlangga, makasih hari ini. Bahas, thank you loh. Ya, makasih banyak sih Bu. Pak Walin semuanya. Dewi Sukma, Dewi kecil, makasih udah rekomen. Ya Bu, makasih ya Bu udah mau hadir. Ya, makasih semuanya. Ya, terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.